Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh bersama saya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kondisi kalian saat ini? Sehat bukan? Alhamdulillah, kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, karena masih dalam kondisi pandemi, ya, maka kalian pembelajarannya berupa daring. Kalian stay di rumah tapi tetap semangat belajar, tetap jalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sebelum pembelajaran saya mulai, kalian persiapkan buku tulis, kemudian alat tulis, kemudian nanti kalian bisa membuka e-book, atau nanti saya kirim materi-materi saat ini di WA Group, ya, agar kalian bisa membaca lebih jelas lagi. Nanti setelah pembelajaran, setelah materi ini, kalian akan mendapat tagihan. Maka simaklah materi ini baik-baik, kalian resume, ya. Kemudian jika ada yang kurang jelas, nanti kalian tanyakan di WA Group. Kita nanti bisa tanya jawab di WA Group. Dan tagihannya juga akan saya sampaikan di WA Group. Untuk itu langsung saja ke materi yang pertama. Yaitu bab 1, gerak pada makhluk hidup dan benda. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak melalui pengamatan model rangka manusia secara mandiri. Yang kedua, menunjukkan bagian tubuh yang terdiri atas tulang keras dan tulang rawan melalui pengamatan dengan teliti. Membedakan jenis-jenis sendi melalui pengamatan dalam kegiatan sehari-hari dengan teliti. Mendeskripsikan 4 fungsi rangka manusia. Sedangkan manfaat pembelajaran kali ini adalah mensyukuri karunia Allah SWT atas karunia alat gerak yang kita miliki dengan memanfaatkan dan menjaga dengan sebaik-baiknya. Manusia dan hewan memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Manusia dan hewan sama-sama bisa berjalan dan menunjukkan gerakan-gerakan yang mudah diamati. Namun ada bagian yang membedakan gerakan manusia dan hewan. Bisa kalian amati di gambar itu bahwa ikan bergerak dengan apa, burung bergerak dengan apa, kuda, dan juga manusia. Bagian apakah yang membedakan gerakan hewan dengan manusia? Bagian yang membedakan adalah pada alat geraknya. Untuk itu, lebih lanjut kita pelajari sistem gerak pada alat gerak pada manusia. Sebelum ke situ kita amati gambar berikut. Karena ini nanti ada hubungannya dengan sistem gerak benda atau alat gerak benda. Burung terbang dengan mengepakkan sayapnya, maka dia akan memberikan gaya dorong sayap ke bawah. Sementara udara memberikan gaya angkat ke atas terhadap burung tersebut. Nah, ini menunjukkan adanya gaya aksi dan reaksi, di mana gaya dorong ke bawah merupakan aksi, sedangkan gaya angkat ke atas berupa reaksi. Besarnya sama, tapi arahnya saja yang berlawanan. Ini nanti kita bahas di gerak benda di materi hukum 3 Newton. Kali ini kita membahas tentang sistem alat gerak pada manusia. Pertama kita bahas adalah rangka. Bahwa tubuh kita ini adalah
tergambar dalam rangka. Nah, rangka ini disusun atas tulang-tulang. Kemudian macam-macam tulang. Nih, kita pelajari lebih lanjut. Macam-macam tulang. Tulang itu dibedakan menjadi ada tulang panjang, ada tulang pipih, ada tulang pendek, dan ada tulang tidak beraturan. Kalau tulang panjang, misalkan tulang pada lengan, lihat gambar di situ. Kemudian kalau tulang pipih adalah tulang pada dada. Kemudian kalau tulang pendek adalah tulang pada ruas jari. Kemudian kalau tulang tidak beraturan, contohnya adalah tulang punggung. Sekarang perkembangan tulang, ya, atau proses osifikasi. Pada dasarnya, manusia sejak janin itu tulangnya adalah berupa tulang rawan. Kemudian ketika janin mengalami perkembangan, maka dia akan menjadi tulang keras. Tapi tidak semua tulang rawan, ya, yang dimiliki janin itu nanti sesuai perkembangan akan menjadi tulang keras. Ada yang tetap menjadi tulang rawan. Contoh, coba sekarang kalian gerakkan daun telinga kalian ke depan, ke belakang, ke samping. Nah, kenapa kok bisa digerakkan? Karena dia adalah tulang rawan. Jadi, walaupun sampai sekarang, dari janin sampai sekarang, tulang di daun telinga kalian tetap menjadi tulang rawan. Jadi, tidak semua tulang rawan akan menjadi tulang keras. Ini jenis tulang berdasarkan struktur matriknya, tulang rawan. Itu contohnya daun telinga, hidung, tulang keras, contohnya tulang paha, tulang betis, tulang lengan dan atas dan bawah. Kemudian selanjutnya kita membicarakan tentang sendi. Nah, apa itu sendi? Coba kalian lakukan sekarang gerakan duduk, kemudian berdiri. Setelah kalian duduk dan berdiri, kalian bisa berpikir, kenapa kok saya bisa melakukan gerakan itu? Sementara tulang-tulang ini adalah tulang keras. Kok saya bisa melakukan kegiatan berdiri, duduk, atau kegiatan yang lainnya? Kenapa? Hal itu terjadi karena adanya sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Kemudian sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang dimungkinkan terjadi atau dilakukan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Sendi yang dapat digerakkan tapi cuma terbatas geraknya disebut dengan amfiartrosis. Kemudian sendi yang bisa bergerak bebas disebut dengan diartrosis. Nah, contoh-contoh sendi yang bisa digerakkan bebas, sendi yang digerakkan terbatas, sendi yang tidak bisa digerakkan nanti kalian eksplor di buku. Ya. Sekarang kita bahas jenis-jenis sendi. Perhatikan gambar di situ sendi peluru. Sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berunggah seperti mangkok. Contohnya adalah
sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Itu. Kemudian selanjutnya adalah sendi engsel. Sendi engsel ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contohnya adalah sendi-sendi pada siku dan lutut. Kemudian selanjutnya adalah sendi putar. Sendi putar ini adalah sendi pada satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher, sehingga kalian bisa memutarkan leher kalian. Kemudian selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana ini pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Jadi dia dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya adalah sendi pada pangkal ibu jari. Kemudian terakhir adalah sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerjanya, satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Nah, contoh dari sendi geser ini adalah pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sehingga sampean bisa melakukan naik tangga. Itu adalah peran dari sendi geser. Fungsi rangka manusia yang pertama memberikan bentuk tubuh dan menegakkan atau menopang tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot atau alat gerak pasif. Yang ketiga, sebagai pelindung organ-organ dalam tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah pada tulang paha di bagian sumsum tulang. Oke, materi kali ini dari penjelasan tadi bisa diambil kesimpulan jenis tulang berdasarkan bentuk dan ukuran yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang tak beraturan. Contoh tulang rawan yaitu pada daun telinga, hidung, sedangkan tulang keras contoh pada tulang paha, tulang betis, tulang lengan atas dan bawah. Ada 5 jenis sendi yaitu sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi geser, dan sendi engsel. Fungsi rangka manusia yaitu memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, sebagai pelindung organ-organ dalam tubuh, sebagai tempat pembentukan sel darah. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, setelah kalian menyimak tayangan ini tadi, kalian meresum materi yang penting, kemudian jika masih kurang jelas, kalian tanyakan melalui WA Group. Nanti tagihannya adalah kalian mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja pada aktivitas kalian sehari-hari. Misalkan, ini contoh. Pada saat sampean main bola, kalian main bola. Ya. Saat menendang bola, maka sendi apa yang berperan? Nah, itu. Jadi kegiatan pertama adalah menendang bola. Aktivitasnya menendang bola. Kemudian sendi yang berperan adalah sendi engsel. Nah, itu nanti kalian buat 5 aktivitas selain yang saya contohkan tadi. Jadi buat tabel
Ada 3 kolom, nomor, kemudian nama aktivitasnya apa, kemudian kolom yang ketiga sendi yang berperan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di WA Group. Demikian materi kali ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.